Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita lihat sekali lagi Yohanes bab 12 dari ayat yang pertama hingga ke-11. Dengan tajuk ini, hati Maria dan Yudas, apa bezanya? Mari kita baca dari ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ, diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini juga ada dicatat di Injil Matius 26. Dari ayat 6 hingga ke-13 Matius 26. Yesus menghadiri sebuah jamuan di sebuah rumah bersama-sama dengan Lazarus, Marta dan Maria. Yohanes tidak memberitahu siapakah tuan rumahnya. Tetapi Injil Matius memberitahu bahwa jamuan itu diadakan di rumah seorang yang bernama Simon si Kusta. Nah, sebenarnya Simon mengambil risiko yang besar menjemput Yesus dan Lazarus karena Mahkamah Agama sebelum ini telah mengeluarkan perintah tertinggi supaya sesiapa yang tahu di mana keberadaan Yesus harus laporkan supaya mereka dapat menangkapnya. Kita lihat soalan edisi ini. Apakah yang boleh Anda pelajari tentang hati Maria berbanding Yudas dan imam-imam kepala? Maria memiliki hati yang mengasihi Yesus dan selalu mencari kesempatan untuk mendekati Yesus. Di Lukas bab 10. Apabila Yesus masuk ke rumah Maria dan Marta, dan ada mengatakan bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Walaupun Marta sibuk dengan pelayanan, Maria yang mendapat perhatian dan pujian dari Yesus. Dan Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah sekarang, di sini Yohanes 12, kita mendapati
Maria sekali lagi berada di kaki Yesus dan mencurahkan minyak yang sangat berharga ke atas Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria? Sekali lagi, mendapat pujian tertinggi dari Yesus. Sehingga Yesus mengatakan dalam Matius 26, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Oke, Yudas pula. Yudas pula coba menunjukkan bahwa dia prihatin terhadap orang-orang miskin. Tetapi keprihatinannya adalah palsu. Dia pandai mengira. Tetapi dia sebenarnya seorang pencuri. Ya, seperti mana yang dikatakan dalam ayat 6 ini. Yudas sering mengambil uang yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Ya saudara, dialah juga yang akan mengkhianati Yesus nanti. Yang sedihnya, Yudas adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ya, bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Namun, Yudas lebih mengasihi duit dari mengasihi Yesus. Nah, imam-imam besar pula adalah kumpulan orang-orang yang beragama. Nah, mereka adalah orang yang kuat beragama, tetapi secara luaran, eksternal. Sebab di dalam hati mereka yang internal, mereka telah merancang untuk mencari jalan untuk membunuh Lazarus dan Yesus. Ya, inilah dia orang-orang yang kuat beragama. Janganlah kehidupan kita dengan Yesus menjadi sesuatu yang hanya lahiria luaran. Tetapi haruslah dari dalaman hati yang mengasihi Yesus seperti Maria. Dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Maria telah memberikan pemberian yang terbaik kepada Yesus. Pemberiannya yang sangat mahal. Tapi soalnya bukan harga barang itu. Tetapi hatinya yang melayan. Hatinya. Yang melayan Yesus dalam segala kerendahan dan ketulusan hati. Dan pemberiannya telah menjadi persembahan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di mata Tuhan. Walaupun pemberiannya seperti suatu pemborosan dan pembaziran, karena Maria telah menuang minyak uang yang sangat banyak dan yang sangat berharga ke atas Yesus. Namun, pemberiannya tidak sia-sia. Karena ia dilakukan untuk Tuhan Yesus. Amin. Malah pemberian Maria mendapat pujian tertinggi dari Yesus. Nah, manusia mungkin akan melupakan atau tidak menghargai apa yang kita lakukan, tetapi setiap pelayanan yang kita lakukan untuk Yesus, ya, pelayanan yang dilakukan untuk Yesus. Bukan saja di gereja saja, tetapi di mana-mana kita bekerja, di mana-mana kita berada, di tempat kerja kah, di rumah, kalau kita lakukan semuanya itu untuk Yesus. Kalau kita lakukan untuk Yesus, walaupun tidak sempurna, ia tidak akan menjadi sia-sia. Sekiranya kita melakukannya dari hati yang tulus, ikhlas, dan kita melakukannya dengan terbaik untuk Tuhan. Jadi, kalau kita tidak pandai nyanyi, ya belum lagi pandai memimpin dalam pujian dan penyembahan, atau kita belum lagi pandai memasak, atau sumbangan kita itu sederhana saja, yaitu kita rasa kita belum lagi sempurnalah, ya. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu itu untuk Yesus, untuk kemuliaan Yesus, dan kita melakukannya sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dari hati kita untuk Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan perhatikan. Nah, itulah yang berkenan kepada Tuhan.
Nah, Yesus ada berkata dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Nah, saudara, saya telah berkecimpung dalam pelayanan berbelas tahun sudah. Sudah banyak tempat saya pergi. Dan kebanyakan tempat yang saya pergi itu adalah di pekan-pekan kecil dan kawasan-kawasan perkampungan. Nah, saya bersyukur saya telah bertemu dengan ramai orang dan mendapat sambutan dan layanan yang paling mesra dari mereka. Ya, terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih. Mereka berusaha memberikan tempat tinggal dan memberikan hidangan yang terbaik buat saya. Tapi secara jujurlah, saya tidak dapat ingat semua nama-nama mereka. Tidak dapat ingat nama pelayan-pelayan yang telah melayan saya. Ya, malah tidak dapat ingat semua muka mereka. Tapi saya ingin bagi tahu, saya sangat bersyukur dan semua layanan mereka tidak sia-sia. Ya, walaupun layanan mereka bukan atas mimbar, bukan atas pentas yang dapat dilihat semua orang, walaupun saya lupa nama mereka, saya lupa muka mereka, saya lupa apa yang mereka telah lakukan. Ya, walaupun saya tidak tahu dan tidak dapat lihat apa yang mereka buat di dapur, tapi Tuhan tidak akan lupa pelayanan mereka. Walaupun hanya memberi air secangkir saja. Tuhan sudah ambil kira pelayanan itu. Saya ulang, saudara, Tuhan sudah ambil kira pelayanan itu. Ya, saudara, walaupun manusia lupa, manusia tidak tahu menghargai secangkir air itu, tapi Tuhan tidak akan lupa. Tuhan berkata, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi saudara, saya percaya orang yang melayan Tuhan, walaupun secara senyap-senyap di belakang tabir, di dapur yang begitu panas, berpeluh, tidak dilihat manusia. Selepas saya keluar dari bilik, tidur, mereka kemas bilik saya. Walaupun saya tidak dapat melihat semuanya itu, tetapi dia akan mendapat upah yang besar dari Tuhan. Amin. Malah, boleh jadi upahnya lebih besar dari saya yang melayan di atas mimbar di depan ramai orang. Karena dia yang telah melayan, telah melakukan segala sesuatu dari hatinya untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, Tuhan memperhatikan dan mengingat segala perbuatan kita. Maka jangan putus asa apabila kita tidak mendapat perhatian dari manusia. Tidak mendapat penghargaan dari manusia. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk dilihat manusia. Tetapi kita melakukan segala sesuatu itu hanya untuk melayan Tuhan Yesus. Seperti Maria, melayan Tuhan Yesus yang adalah Raja segala raja. Memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya rasa kita perlu diingatkan tentang hal ini. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk melihat nama Tuhan dimuliakan. Bukan dilihat manusia, tetapi untuk melihat nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang kami sembah, kami yang sanjung dan kami yang tinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami belajar hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami telah diberkati.
Kami bersyukur juga karena Allah Bapa telah memberikan kami yang terbaik. Allah yang tidak mengecualikan satu-satunya anak yang tunggal, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua. Sudah pastinya Allah Bapa akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, kami juga harus belajar untuk hidup. Untuk hidup bukan untuk diri sendiri tetapi untuk melayan. Seperti Yesus yang datang untuk melayan dan bukan untuk dilayan. Ya Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu, pendengar-pendengar, hamba-hamba-Mu yang telah setia melayan, yang telah memberikan yang terbaik. Engkau melihat pelayanan mereka. Engkau akan terus membimbing mereka, beri kekuatan kepada mereka. Engkau tahu keperluan mereka. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Malah mereka akan ada kelebihan lagi untuk terus menjadi berkat kepada yang lain. Sukacita dan damai sejahtera serta anugerah kasih-Mu akan terus memenuhi hati dan hidup mereka. Penyertaan dan hadirat-Mu akan menjadi bagian, perisai, dan tempat perlindungan bagi mereka. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.